Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-9. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Ana dan Kyotaro yang saat ini sedang berada di perpustakaan. Lalu di sini Ana tiba-tiba bertanya kepada Kyotaro apakah Kyotaro memiliki nomor WA. Namun sepertinya Kyotaro malah berpikir negatif, yang mana ia mengira bahwa Ana saat ini sedang mengejeknya karena biasanya orang nolep seperti Kyotaro pasti tidak memiliki teman untuk saling chattingan via WA. Lalu ketika Kyotaro mengiyakan kepada Ana bahwa ia memiliki nomor WA, di sini Ana malah terlihat agak malu untuk saling bertukar nomor WA dengan Kyotaro. Lalu saat ini Ana mencoba memancing Kyotaro dengan bertanya tentang grup WA ekskul dari Kyotaro, agar nanti Ana bisa mendapatkan nomor WA dari Kyotaro dengan cara ia yang akan memintanya dari salah satu temannya yang juga berada pada klub yang sama dengan Kyotaro. Namun karena Kyotaro sendiri tidak masuk ke dalam grup WA ekskulnya, sehingga membuat Ana pun makin merasa kesulitan untuk mendapatkan nomor WA dari Kyotaro. Beberapa saat pun berlalu. Ketika berada di kelas, kita diperlihatkan Moeko yang sedang heboh sendiri sebab ia ingin memiliki seorang pacar untuk diajaknya berkencan ketika malam Natal nanti. Oleh karena itu, di sini Moeko memiliki sebuah ide untuk meminta nomor WA dari seluruh laki-laki yang ada di kelasnya agar ia bisa memilih mana laki-laki yang cocok untuk diajaknya berkencan. Ana yang mendengarnya pun spontan menyetujuinya, sebab dengan cara tersebut Ana bisa mendapatkan nomor WA dari Kyotaro. Dan di saat yang sama, Kyotaro yang mendengar percakapan Ana dan Moeko merasa terheran-heran, sebab tentunya gadis secantik Ana nantinya akan lebih mudah dalam mendapatkan pacar daripada harus bertukar nomor WA dengan laki-laki sekelasnya. Lalu saat ini Ana pun langsung menghampiri Kyotaro, sebab sedari awal tujuan dari Ana tak lain agar ia bisa mendapatkan nomor WA dari Kyotaro. Namun tiba-tiba di sini Moeko melarang Ana karena ia merasa Kyotaro bukanlah level yang tepat untuk dijadikan Ana sebagai seorang pacarnya. Oleh sebab itu, di sini hanya Moeko saja yang bisa meminta nomor WA dari Kyotaro. Dan ketika Ana melihat Moeko yang akrab dengan Kyotaro, karena mereka berdua yang sedang membahas karakter rem dari Re:Zero yang saat ini tengah dijadikan Kyotaro sebagai foto profilnya. Seketika itu, Ana pun terlihat agak kesal, seolah Ana merasa cemburu terhadap Kyotaro yang dekat dengan Moeko. Lalu setelah itu, Moeko mengajak Ana untuk meminta nomor WA dari laki-laki yang bisa dibilang paling pintar di kelas mereka, yakni Ishimuro. Dan di sini Ana pun mengungkapkan kepada Moeko bahwa sebenarnya Ishimuro adalah tetangganya yang juga berada di apartemen yang sama dengan Ana. Lalu ketika Ana bertanya kepada Ishimuro, apakah Ishimuro memiliki nomor WA? Seketika itu, Kyotaro pun baru sadar bahwa tujuan Ana bertanya kepadanya tentang nomor WA tadi di perpus rupanya untuk saling bertukar nomor dengan dirinya. Dan di sini tiba-tiba Kyotaro berteriak dengan keras sehingga membuat perhatian teman-temannya pun tertuju kepada Kyotaro. Dan karena Ana mengetahui bahwa saat ini Kyotaro sedang mengalihkan perhatian, seketika itu Ana pun mengurungkan niatnya untuk tidak jadi meminta nomor WA dari seluruh laki-laki di kelasnya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang tidak bisa fokus membaca manga milik Ana sebab ia masih kepikiran tentang kejadian tadi, tentang alasan Ana yang ingin bertukar nomor dengan dirinya.
Hari esok pun tiba. Saat Kyotaro hendak masuk ke kelasnya, tiba-tiba ia melihat kakak kelasnya yang bernama Haruya yang sepertinya sedang mencoba mengajak Ana untuk pergi jalan-jalan pada malam Natal nanti. Namun karena saat ini ada Chihiro yang sedang menghalangi Haruya, di sini tiba-tiba Haruya malah merayu Chihiro dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mengajak Chihiro untuk pergi jalan-jalan. Dan jika Chihiro berkenan, Chihiro juga bisa mengajak Ana untuk menemaninya. Seketika itu, karena sudah lama menjomblo, akhirnya Chihiro malah tergoda dengan tawaran Haruya, yang padahal aslinya Haruya hanya menjadikan Chihiro sebagai umpan agar dirinya bisa pergi jalan-jalan dengan Ana. Lalu ketika berada di kelas, di sini Ana mengatakan kepada Chihiro bahwa ia tidak akan ikut Haruya pergi jalan-jalan sebab Haruya merupakan tipikal laki-laki playboy. Namun karena ini merupakan kesempatan Chihiro bisa jalan-jalan dengan cowok, pada akhirnya Chihiro tetap bersikeras untuk ikut dengan ajakan dari Haruya. Waktu istirahat pun tiba. Saat di perpus, kita diperlihatkan Ana dan Kyotaro yang saat ini sedang membahas game yang mereka punya di rumah. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba datang dua gadis yang salah satunya merupakan gadis yang bersama dengan Haruya tadi. Gadis tersebut bernama Mamiya, yang mana sepertinya mereka sedang merayu Ana agar Ana mau ikut dengan ajakan dari Haruya. Lalu di sini Mamiya juga sempat beranggapan tentang alasan Ana yang tidak mau ikut, yakni kemungkinan Ana sudah ada janjian dengan pacarnya. Seketika itu Ana pun menegaskan kepada mereka bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki seorang pacar. Tidak hanya itu, di sini Ana juga memperjelas kepada Kyotaro bahwa ia tidaklah memiliki seorang pacar. Dan ketika Mamiya melihat Ana dan Kyotaro yang saling berhadapan, seketika itu ia pun langsung pergi dari sana sebab ia beranggapan bahwa Kyotaro adalah pacar dari Ana. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba Mamiya mengajak Haruya ke perpus untuk melihat langsung hubungan Ana dan Kyotaro. Seketika itu, ketika Ana mengetahui bahwa di pintu perpus terdapat Haruya, saat ini ia pun spontan mendekatkan wajahnya di hadapan Kyotaro, sehingga seolah dari arah Haruya, Ana dan Kyotaro terlihat sedang saling berkisu. Dan karena merasa Ana telah memiliki seorang kekasih, sepertinya Haruya sudah mulai tidak tertarik untuk mendekati Ana lagi. Lalu setelah Haruya pergi, di sini Ana pun meminta maaf kepada Kyotaro dan ia pun langsung pergi dari perpustakaan sebab ia merasa sudah berhasil menipu Haruya. Namun karena Ana tidak menjelaskan situasinya kepada Kyotaro, sehingga membuat Kyotaro pun malah menjadi gagal paham dengan yang sedang dilakukan Ana tadi. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ana dan Chihiro yang akhirnya sudah saling berbaikan sebab Chihiro yang baru tersadar dengan maksud terselubung dari Haruya. Dan setelah beberapa saat ketika Kyotaro sedang berada di kamarnya, di sini ia mulai kepikiran tentang alasan Ana yang akhir-akhir ini sering dekat dengan dirinya, yang mana Kyotaro beranggapan bahwa dirinya hanya dijadikan Ana sebagai alat berlindung dari pria-pria nakal seperti Haruya. Oleh sebab itu, pada keesokan harinya, saat ini Kyotaro berusaha menghindari Ana sebab ia tidak mau dijadikan Ana sebagai sebuah alat. Dan bahkan sudah 2 hari ini Kyotaro tidak datang ke perpustakaan dengan tujuan agar ia tidak bertemu dengan Ana. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat Kyotaro pulang terlebih dulu, di sini tiba-tiba Kyotaro mempercepat lajunya sebab saat ini Ana sedang mengejar dirinya tepat di belakangnya. Dan ketika Ana berhasil meraih Kyotaro, seketika itu Ana pun mencoba bertanya kepada Kyotaro apakah Kyotaro sedang merasa marah terhadap dirinya. Namun karena Kyotaro masihlah beranggapan bahwa Ana hanya ingin memanfaatkan dirinya, sehingga Kyotaro pun tidak terlalu menanggapi pertanyaan dari Ana.
Lalu ketika Kyotaro berbalik badan, saat ini tiba-tiba Ana meminta maaf kepada Kyotaro sembari meneteskan air matanya karena ia benar-benar ingin meminta maaf jika ia telah berbuat salah kepada Kyotaro. Seketika itu, Kyotaro pun juga ikut merasa bersalah sebab ia malah berpikir negatif kepada Ana, yang pastinya Ana bukanlah tipe seorang gadis yang akan selalu memanfaatkan orang lain. Lalu saat ini Kyotaro meminta maaf kepada Ana dan menegaskan bahwa ia tidak merasa marah terhadap Ana. Seketika itu Ana pun memeluk Kyotaro sebab ia merasa lega bahwa Kyotaro tidak marah terhadap dirinya. Lalu setelah mereka saling berbaikan, di sini Ana dan Kyotaro pun pulang sekolah bersama-sama. Dan saat di tengah jalan, saat ini Kyotaro mengembalikan mangga milik Ana yang kala itu sempat Ana pinjamkan kepada Kyotaro. Lalu sebelum Kyotaro pulang, di sini Ana berjanji kepada Kyotaro untuk membawa volume lanjutan mangganya pada keesokan hari di sekolah. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ana yang meminta maaf kepada Kyotaro sebab hari ini ia lupa membawa volume lanjutan mangganya. Oleh sebab itu, Ana akan berjanji kepada Kyotaro untuk membawakannya besok di sekolah. Namun seketika itu, Kyotaro mengingatkan kepada Ana bahwa keesokan harinya sekolah pastilah libur karena besok merupakan hari menjelang Natal. Dan karena saat ini Ana terus memaksa agar Kyotaro bisa membaca lanjutan mangganya, di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk saling ketemuan di suatu tempat pada keesokan harinya. Oleh sebab itu, saat ini Ana meminta nomor WA dari Kyotaro agar mereka bisa saling menghubungi. Lalu saat malam harinya kita diperlihatkan Ana yang sepertinya cukup senang sebab ia bisa saling kirim pesan dengan Kyotaro. Yang mana sepertinya alasan Ana tidak membawa volume lanjutan mangganya agar keesokan harinya ia bisa pergi jalan-jalan dengan Kyotaro dan ia juga bisa saling bertukar nomor WA dengan Kyotaro. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.